Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Azifah Zahrin kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Selasa 11 Februari 2025. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi KB untuk Anda dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Di informasi pertama pemirsa, untuk memastikan penyaluran gas LPG 3 kg agar tepat sasaran, setiap pangkalan wajib meminta KTP atau kartu keluarga kepada warga yang membeli gas LPG 3 kg. Membeli gas dengan menunjukkan KTP atau kartu keluarga ini bertujuan agar subsidi gas LPG 3 kg benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Seperti pangkalan gas LPG 3 kg Kenzo Darmawan Sebayang mengatakan, sebagai pemilik pangkalan harus mendata warga yang membeli gas LPG 3 kg setiap harinya dan data ini akan dilaporkan kepada agen Mahagreen yang menaunginya. Harga gas LPG 3 kg yang dijual di pangkalan harus sesuai dengan ketentuan yakni Rp17.000. Saat ini para pengecer tidak lagi bisa membeli gas LPG 3 kg di pangkalan, melainkan setiap pengecer harus menjadi subpangkalan dengan meminta persetujuan kepada agen LPG 3 kg di masing-masing wilayah. Sebagai pemilik pangkalan, Darmawan tidak segan menolak warga yang membeli gas LPG 3 kg tanpa menunjukkan identitas. Sementara itu bagi pelaku UMKM kuliner yang membeli gas LPG 3 kg juga harus menunjukkan identitas sebagai pelaku UMKM dan sudah terdaftar di aplikasi Pertamina yang berhak mendapatkan gas LPG 3 kg. Disebutkan kelebihan membeli gas LPG 3 kg di pangkalan terlebih dahulu wajib ditimbang sehingga memastikan pembeli memperoleh sesuai dengan ukuran yang benar. Diakuinya, jika seluruh masyarakat mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah, maka subsidi gas LPG 3 kg akan lebih tepat sasaran. Sementara itu, ketersediaan gas LPG 3 kg di pangkalan sesuai dengan kuota yang ditentukan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Saran pemerintah sih bagus Pak, jadi secara tak langsung pengecer ini kan biar sama sih harganya kayak pangkalan sih Pak. Karena kan kalau harga pangkalan kan dia harganya net Pak 17, kalau pengecer kadang kan harganya kan nggak 17, itu aja sih Pak. Ya kalau kayak kami ya berterima kasih lah Pak, setidaknya kayak kami kan terbantu juga nya Pak. Nah, ibaratnya ada beli pengecer gitu, karena kan kalau mengharapkan rumah tangga kan Pak nggak habis juga nya tabung ini Pak, gas ini, itu aja sih Pak. Hambatannya nggak ada sih Pak, hambatan paling ini aja lah Pak, kami minta data-data yang beli kayak bawa KTP sama kakak pada keberatan sih masyarakat Pak, padahal datanya itu kan nggak kami salah gunakan Pak, kami kan mendaftarkan ya Pak, bahwa memang dia beli di pangkalan kami, itu aja ya Pak. Pada pangkalan gas LPG 3 kg, warga juga bisa mendapatkan gas ukuran 5,5 dan 12 kilo atau bread gas. Di informasi lainnya pemirsa, pemerintah mulai melaksanakan program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG atau yang disebut juga medical check-up secara gratis untuk masyarakat yang berulang tahun. PJ Gubernur Sumatera Utara Agus Fatodi mengatakan kegiatan PKG ini merupakan program Presiden Prabowo Subianto yang baru digelar di seluruh provinsi di Indonesia hari ini. Diakui PJ Gubsu Fatoni, banyak masyarakat yang mengaku baru pertama kali mengecek kesehatan. Kedepan PKG ini akan dibatasi kuotanya per hari. Dalam satu hari seluruh puskesmas di Sumut akan melayani 30 kuota PKG per hari. Diakuinya dari 691 puskesmas di Sumut masih banyak yang mengalami kekurangan dalam pelayanan PKG. Secara umum tidak ada kendala yang besar, hanya kendala kecil yang sudah direkap semua. Berikut masalah sarana prasarana di daerah terpencil dan lainnya. Pihaknya saat ini sudah menggunakan layanan aplikasi SMS sehingga masyarakat akan diinfokan kapan jadwal PKG-nya diperiksa. Dan nantinya pihak puskesmas yang akan menghubungi jadwal PKG tersebut. Jadi jadwal bisa diubah tidak harus di hari ulang tahun sebagai antisipasi kepenuhan kuota. Untuk masalah keluhan warga tentang antrian pelayanan, pihaknya akan terus memperbaiki pelayanan agar tidak terjadi antrian yang membuat masyarakat menunggu cukup lama. Untuk PKG pemeriksaan awalnya di puskesmas, kemudian jika ada penyakit yang harus diperiksa di rumah sakit, itu akan mendapatkan rujukan. Jadi PKG ini pelayanan di awalnya harus dari puskesmas, kemudian akan dirujuk jika ada kendala kesehatan yang harus dicek di rumah sakit
dan semuanya harus menggunakan BPJS sehingga seluruh pelayanan gratis. Dalam program PKG ini tidak ada efisiensi anggaran, yang efisiensi anggaran itu hanya untuk program prioritas. Karena ini adalah program prioritas, maka anggarannya bisa ditambahkan bukan dikurangi. Dalam program ini ada 24 pelayanan kesehatan yang bisa dilakukan mulai dari bayi hingga lansia. Masyarakat sangat antusias. Tadi kami juga langsung cek pemeriksaan untuk balita, untuk lansia, dan juga untuk yang umum, yang remaja juga termasuk di situ. Jadi dengan adanya pemeriksaan gratis ini, kita bisa mengetahui kondisi kesehatan kita masing-masing. Tadi banyak saya temui, baru pertama kali inilah memeriksakan kesehatan. Jadi ini suatu keberkahan, suatu keberuntungan bagi kita. Semua masyarakat Indonesia 1 tahun sekali bisa mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis. Sementara itu pemirsa, masyarakat menyambut antusias program pemeriksaan kesehatan gratis yang resmi dilaksanakan oleh seluruh puskesmas. Namun warga dan petugas medis mengeluhkan jaringan server aplikasi yang tidak optimal kemarin. Demikian halnya salah satu puskesmas yang menerapkan program pemeriksaan kesehatan gratis, yakni di Puskesmas Yatas Barita Tapanuli Utara. Sejumlah warga serta yang berulang tahun dimulai jam 9 pagi nampak mulai mendatangi puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan cek kesehatan diberikan pada saat berulang tahun atau dalam kurun waktu 30 hari setelahnya. Cek kesehatan gratis merupakan inisiatif dari pemerintah untuk mendorong masyarakat melakukan deteksi dini berbagai penyakit guna meningkatkan potensi kesembuhan. Terkait program ini, menurut Kadis Kesehatan Taput Alex Gultom mengatakan, Kementerian Kesehatan secara resmi mulai program cek kesehatan gratis bagi penduduk yang berulang tahun pada Senin 10 Februari 2025 kemarin. Selain itu, cek kesehatan gratis tidak hanya dapat diakses oleh yang berulang tahun mulai Februari, tetapi juga yang berulang tahun pada Januari 2025. Dalam layanan ini, peserta harus terdaftar dalam BPJS Kesehatan, dan menurut Kepala UPT Puskesmas Yatas Barita mengatakan warga kesulitan menggunakannya melalui aplikasi Satu Sehat Mobile yang mungkin diakibatkan padatnya penggunaan server aplikasi serta faktor gangguan jaringan internet. Kendalanya itu dari segi aplikasinya, masih kendala dengan jaringan, baru masih banyak yang masyarakat belum memiliki Android, sehingga kendala dalam pengisian aplikasi. Kita harapkan aplikasinya semakin diperbaiki biar masyarakat bisa langsung mengakses. Kalau bisa dibuat seperti yang dulu, yang pada saat COVID itu ada Peduli Lindungi, masyarakat lebih mudah untuk mengakses aplikasi tersebut. Pemirsa, sebagai bentuk apresiasi bagi warga negara Indonesia yang berulang tahun, pemerintah meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dengan melakukan deteksi dini dari berbagai penyakit dan menekan angka kematian akibat kondisi medis yang tidak terdeteksi sejak awal. Untuk mendukung program CKG, cek kesehatan gratis serentak se-Indonesia, melalui Dinas Kesehatan Pemkab Labura menggelar CKG gratis serentak. Dimulai kemarin di seluruh puskesmas Labura dan diprioritaskan untuk warga yang sedang berulang tahun sebagai hadiah ulang tahun untuk masyarakat. Program cek kesehatan gratis ini dapat menjangkau pemeriksaan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari bayi hingga lansia. Untuk membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya, pemeriksaan CKG di puskesmas melalui data diantaranya mulai dari fasilitas informasi, ruang pendaftaran, kemudian pemeriksaan tensi darah, timbang badan, screening PTM, mata, ruang pemeriksaan, ruang dokter, dan ruang obat. Kadis Kesehatan Labura Hajah Janah menjelaskan program CKG ini tidak hanya dapat pada 10 Februari 2025, tetapi program ini terus berlanjut sesuai dengan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan melibatkan Muspicam serta Pemdes untuk mensosialisasikan kepada masing-masing warganya untuk segera datang ke puskesmas terdekat.
Ya, harapan kita dengan adanya program ini, masyarakat kita ini mengetahui, bisa melihat mana kesehatannya, karena kita ketahui kesehatan itu bernilai tinggi dan juga kita lebih baik menjaga kesehatan daripada mengobati. Hasil pemeriksaan kesehatan mengindikasikan kebutuhan penanganan di puskesmas, sedangkan bagi warga yang membutuhkan lanjutan layanan akan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lanjutan secara khusus dan juga mendapatkan penggunaan BPJS Kesehatan. Pemirsa, reshuffle kabinet sering dilaksanakan dalam rangka evaluasi kinerja pemerintah yang dinilai kurang maksimal. Hal ini bertujuan untuk memastikan peningkatan kinerja pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Terkait dengan isu-isu reshuffle ya, kalau saya sebagai akademisi melihat tentu harus ada yang namanya evaluasi ya, evaluasi itu penting. Misalnya 100 hari kerja, kemudian tentunya juga kita melihat sekarang perkembangan itu ada namanya survei kepuasan ya publik terhadap kinerja kabinet merah putih ya sekarang ini kan. Jadi dalam hal ini memang reshuffle kabinet itu hak prerogatif dari Pak Prabowo. Tetapi kalau misalnya terlalu buru-buru juga nanti misalnya Pak Prabowo ini kan ingin, kalau kita perhatikan ya, dia ini ingin semuanya dia rangkul. Bahkan yang oposisi sendiri pun dia rangkul itu. Itu luar biasanya Pak Prabowo, bahwa reshuffle itu dalam 100 hari kerja belum terlalu urgen. Walaupun tidak terlalu urgen, tapi menteri-menteri yang misalnya masyarakat tidak puas atau ingin dievaluasi, itu juga harus diberikan semacam punishment juga. Misalnya peringatan gitu kan, atau warning. Prinsipnya yang lalu dievaluasi, kemudian planning yang lebih baik ke depan ini. Nah, bagaimana memplanning yang lebih baik ke depan ini? Maka itulah tadi ada survei kepuasan, kemudian juga evaluasi kinerja secara menyeluruh, kemudian juga termasuk tentunya loyalitas, itu paling penting. Jadi menteri-menteri itu loyalitas penuh kepada presiden, karena ini kabinetnya Pak Prabowo. Ketika menteri-menterinya bermasalah, maka tentu masyarakat akan mempertanyakan hal itu kepada Pak Prabowo. Kalau menurut saya seperti gini, setiap ketika presiden itu memilih menterinya, dia kan sudah tahu nih latar belakang pendidikan menterinya, kemudian CP menteri sudah tahu. Makanya ketika menteri itu membuat kontrak kerja dengan presiden, itu harus tahu kan apa tanggung jawab mereka. Dan kalau itu kontrak itu tidak sesuai dengan keinginan Bapak Presiden, saya rasa sah-sah aja sih Pak Presiden itu mengganti mengganti menteri dengan reshuffle itu menurut saya. Masih isu kan, masih isu reshuffle itu mungkin trik untuk mengasih ayo hati-hati nih menteri nih gitu kan, nanti ada reshuffle. Mungkin itu juga shock terapi juga para menteri untuk lebih memikirkan apa lagi yang harus kuperbaiki dalam kementerianku ini gitu. Itu kalau menurut saya, kalau masih 100 hari ya, masih 100 hari kayaknya belum nampaknya ya. Kalau kita dalam memegang jabatan, kalau masih 100 hari itu kita masih mendata kan begitu, masih mencari, masih mengenal apa yang kita kerjakan. Kalau dianggap terburu-buru, kita pegang kita satu sisi itu terburu-buru, sisi yang lain kita anggap jangan dulu deh gitu kan, biar aja mereka bekerja setahun dulu, karena kan nggak mungkin dalam 3 bulan kita bisa membalikkan dunia, bisa merubah sesuatu gitu. Biar aja dulu setahun ini kita kasih jangka waktu menteri untuk bekerja, setelah itu baru kita menilai mana yang direshuffle menteri mana. Pemirsa, malam Nisfu Sya'ban adalah salah satu malam yang istimewa dalam Islam. Banyak umat Islam yang menantikan malam ini karena diyakini sebagai malam penuh keberkahan dan ampunan. Nisfu Sya'ban adalah salah satu malam yang memiliki keistimewaan dalam Islam. Malam yang jatuh pada tanggal 15 bulan Sya'ban ini dipercaya sebagai waktu yang penuh berkah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan dan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Banyak umat Islam yang menghidupkan malam Nisfu Sya'ban dengan berbagai amalan, seperti beribadah,
berdoa dan memohon ampunan. Selain itu, malam ini juga diyakini sebagai salah satu momen ditetapkannya takdir tahunan. Berikut penjelasan akademisi dari Universitas Negeri Islam Sumatera Utara, Dr. Zainun, terkait dengan beberapa amalan yang dianjurkan dilakukan dalam malam nisfu Sya'ban, yang mana amalan ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan, serta mempersiapkan diri sebelum memasuki bulan Ramadan. Nisfu Sya'ban ini sebagaimana yang Rasul laksanakan adalah puasa sunnah. Nah, bagi kita yang sekarang ini dalam mengikuti atau ittiba kepada Nabi, tentu kita harus melaksanakan sesuai dengan sunnahnya. Kita puasa di nisfu Sya'ban itu, di 15 bulan Sya'ban itu. Kemudian amalan-amalan apa saja yang kita lakukan, tentu banyak sekali yang bisa dilakukan. Pertama, kita bersedekah, ini ibadah sosial. Nah, kemudian melaksanakan baca Quran, zikir kepada Allah, kemudian sholat tahajud. Nah, walaupun tahajud itu memang diutamakan bagi kita di pertengahan malam. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Kodam 1 Bukit Barisan upacara gelar operasi Gaktip dan operasi Justisi tahun 2025. Kodam 1 Bukit Barisan akan menindak prajurit yang melanggar hukum hingga pemecatan dari satuan. Sebanyak 1.500 personil dari tim gabungan TNI Polri mengikuti upacara gelar operasi Gaktip dan operasi Justisi tahun 2025 di lapangan hijau Kodam 1 Bukit Barisan, Jalan Gatot Subroto, Medan kemarin. Polisi militer yang siap menegakkan hukum, disiplin, dan tata tertib untuk mewujudkan TNI prima sebagai garda terdepan pertahanan negara menuju Indonesia maju. Operasi ini bertujuan untuk menjaga amanat yang telah diberikan negara kepada TNI agar kekuatan yang dimiliki tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar tugas pertahanan negara. Tuntutan profesionalisme polisi militer TNI kini sejalan dengan program Astacita Presiden. Sasaran operasi ini diantaranya adalah kelengkapan surat kendaraan prajurit, ketertiban kegiatan prajurit pada jam dinas maupun di luar jam dinas, sehingga mewujudkan kestabilan keamanan di Sumatera Utara. Dalam pelaksanaan tugas operasi ini, Kasdam 1 Bukit Barisan, Brigjen TNI Refrizal menegaskan bagi prajurit yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi tegas hingga pemecatan dari satuan. Tujuan dari kegiatan operasi Gaktip ini adalah untuk meningkatkan disiplin prajurit, khususnya di internal TNI, kemudian juga menumbuhkan kepatuhan terhadap aturan hukum, kemudian yang ketiga untuk memberikan tata tertib kepada prajurit dan PNS. Kami sangat-sangat concern menyangkut masalah narkoba. Lantas anggota kita terlibat di sana, kita akan pecat sebagai bentuk pembelajaran keras agar narkoba ini betul-betul kita perangi. Kita ke Mandailing Natal pemirsa, petugas kepolisian Polres Mandailing Natal berhasil menangkap 2 orang dan 1 unit eskavator di lokasi tambang emas ilegal di bantaran Sungai Batanggadis, Desa Jambur, Tarutung, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal. Aktivitas pertambangan emas ilegal di bantaran Sungai Gadis di Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal masih terus beroperasi. Lokasi yang sudah direklamasi untuk pertahanan pangan seperti tanaman jagung. Petugas kepolisian Polres Mandailing Natal langsung gerak menangkap pelaku tambang secara ilegal di lokasi reklamasi tanaman jagung tersebut. 2 pelaku yang berprofesi sebagai pemodal dan operator ekskavator serta 1 unit ekskavator berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk proses lebih lanjut. Kedua pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka karena tak bisa memberikan surat izin resmi dalam melakukan aktivitas tambang secara ilegal di bantaran sungai. Kalau rekan-rekan kita balik kita dari 2024, kita bukan berulang kali melakukan penangkapan. Terakhir kita lakukan hari Jumat dan malam Minggu, namun tidak ditemukan. Itu adalah upaya kita untuk memastikan kegiatan yang kita relokasi menjadi tanaman jagung itu betul-betul kita laksanakan. Namun ada yang memanfaatkan kesempatan itu. Setelah kami lakukan
oleh Polsek melakukan pemantauan dan memastikan bahwa benar ada 2 orang tersangka berada di situ dan bekerja, maka kami tangkap. AT warga Sumatera Barat dan AF warga Mandailing Natal ini dikenakan pasal 158 pasal 116 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pemirsa, Medan, kota terbesar di Sumatera Utara, terus berkembang dan menyajikan berbagai keindahan baru. Salah satu daya tarik terbaru adalah Underpass Gatot Subroto yang kini menjadi salah satu jalan terindah di kota ini. Keberadaan underpass ini menjadikan suasana kota Medan seakan berubah menjadi kota metropolitan yang hidup. Bagi warga Medan dan pengunjung yang melintasi underpass ini memberikan suasana modern dan canggih yang semakin mempercantik wajah kota Medan. Kehadiran underpass Gatot Subroto bukan hanya sekedar jalan, tetapi juga menjadi simbol kemajuan kota Medan yang semakin mempercantik pemandangan urban di Sumatera Utara. Kehadiran underpass ini menjadi salah satu upaya mengurangi kemacetan di kota Medan. Pembangunan ini dilaksanakan di perempatan yang menghubungkan Binjai Medan dan Jalan Ring Road Brastagi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara. Underpass Gatsu yang berada di persimpangan Manhattan, Jalan Gatot Subroto, Jalan Asrama, dan Jalan Gagak Hitam Ring Road ini sudah mulai difungsikan beberapa hari ini. Simpang Gatot Subroto merupakan salah satu simpul kepadatan lalu lintas di kota Medan yang menjadi titik temu arus kendaraan dari Medan menuju Binjai dengan Jalan Ring Road menuju lintas Sumatera Medan Tebing Tinggi dan Jalan Asrama menuju gerbang tol Helvetia, tol Medan Binjai. Dengan desain yang futuristik dan berorientasi pada kelancaran lalu lintas, infrastruktur ini diprediksi akan membawa dampak positif bagi perekonomian daerah. Salah satu manfaat terbesar dan pembukaan underpass ini adalah perjalanan menuju Binjai yang kini menjadi lebih cepat. Kini, akses yang lebih mulus dapat dinikmati, memperpendek waktu perjalanan dan meningkatkan efisiensi transportasi antar kota. Pemirsa, diduga melanggar tata ruang dan tidak memiliki izin, anggota DPRD Asahan kemarin melakukan kunjungan mendadak ke tangkahan ikan Desa Asahan Mati, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan. Inspeksi mendadak sidak anggota DPRD Asahan dipimpin oleh Sekretaris Komisi A Daniel Banjarnahor didampingi staf Dinas Perizinan Pemkab Asahan dan Sekcam Tanjung Balai meninjau adanya laporan warga terhadap keberadaan tangkahan ikan diduga tidak memiliki izin dan melanggar aturan didirikan bangunan di daerah aliran sungai. Komisi A DPRD Asahan Daniel Banjarnahor mengatakan keberadaan laporan warga bersama tim melibatkan instansi terkait melakukan peninjauan untuk memastikan lokasi yang sesungguhnya di lapangan. Bila dari informasi di lapangan berdasarkan data yang diperoleh, kemudian pihaknya akan menyurati pihak terkait termasuk pemilik tangkahan ikan untuk hadir dalam agenda rapat dengar pendapat. Dan kita pada hari ini menindaklanjuti laporan dari masyarakat untuk melihat situasi yang sebenarnya. Nanti kemungkinan kita akan membuat tindakan selanjutnya dengan cara rapat dengan pendapat. Kita akan surati nanti bosnya atau owner yang mempunyai gudang Sakti Jaya. Jadi mungkin itu untuk hari ini. Nanti untuk selanjutnya mungkin bisa kita konfirmasi. Terima kasih. Masyarakat kawasan Desa Asahan Mati mengaku hadirnya heran berdirinya bangunan tangkahan ikan di daerah aliran sungai diduga tidak memiliki izin. Bangunan tangkahan ikan Jaya Sakti yang dibangun diduga memiliki izin tertentu berdampak pada pelanggaran atas daerah aliran sungai, larangan pemanfaatan bantaran dan sepadan sungai. Terkait persoalan ini diharapkan dapat memberikan solusi penyumbang pendapatan anggaran daerah dan antisipasi ancaman pelestarian alam maupun lingkungan kawasan pinggiran sungai. Pemirsa, dalam upaya mendukung transformasi ekonomi Sumatera, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara menyelenggarakan 6 tahun Sumateranomics 2025 dengan tema sinergi memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi Sumatera dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antar seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia di wilayah Sumatera yang bertujuan untuk membangun pemahaman dan kesadaran atas pengembangan perekonomian Sumatera melalui ekosistem akademik, riset, dan inovasi ideas agar dapat dikontribusikan sejumlah kebijakan strategis yang mendukung kemajuan dan penguatan ekonomi Sumatera serta program Asta Cita pemerintah. Sumatranomics diharapkan dapat menjadi pertukaran inovasi maupun ide antar berbagai pemangku kepentingan baik akademisi, pemerintah, pelaku usaha, media, dan masyarakat khususnya dalam mendukung program Asta Cita pemerintah. Rangkaian kegiatan 6 tahun Sumatranomics 2025 diawali dengan kegiatan virtual talk show sesuai dengan tema memperkuat sinergi untuk stabilitas dan transformasi ekonomi Sumatera. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, Rudi Brando Huta Barat menyampaikan pandangan atas kinerja perekonomian wilayah Sumatera selama 5 tahun penyelenggaraan kegiatan Call for Paper, cakupan program Sumatranomics diperluas pada tahun 2025 dengan peluncuran Call for Innovation dan Call for Opinion. Call for Information bertujuan untuk menggali solusi inovatif dan implementatif dari sejumlah isu strategis sektor perekonomian strategis di Sumatera yang pada tahun ini difokuskan pada upaya peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian pangan. Hal ini sejalan dengan upaya dukungan pada program swasembada pangan dalam Asta Cita. Sementara Call for Opinion bertujuan untuk mendukung peran jurnalis dalam memberikan perspektif kritis mengenai isu strategis perekonomian Sumatera. Pemirsa, berikut akan kita saksikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Rabu 12 Februari 2025. Perakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Rabu 12 Februari 2025. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Untuk pagi hari cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Sumatera Utara. Untuk siang dan sore hari masih diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Untuk malam hari masih diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana suhu udara berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan 65 hingga 96%. Angin bertiup dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan 4 hingga 10 km per jam. Untuk titik panas terpantau pada tanggal 10 Februari di wilayah Sumatera Utara terdapat 3 titik panas, yaitu 2 titik di wilayah Labuhan Batu Utara dan 1 titik di wilayah Tapanuli Selatan. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan di wilayah Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi penutup dari Sumatera Utara hari ini, episode Selasa 11 Februari 2025. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Azifa Zahrianis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.